Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Akbas menanggapi terkait bentrokan FPI dan PWS di Pemalang, bahwa semua sudah terstruktur atas instruksi daripada punggawa FPI, yang mana semua itu tentunya tidak lepas dari Imam Besar Rizik Syihab, yang jauh-jauh hari memang Rizik Syihab ini memberikan instruksi asah pedangmu, asah celuritmu, asah golokmu untuk berperang dengan segerombolan ormas monyet PKI gaya baru yang notabene tidak senang habaib dan ulama. Ini ditujukan kepada PWLS. Terus terang saja, di dalam sebuah kejadian Pemalang tersebut, PWLS tanpa senjata dan diminta oleh masyarakat setempat untuk bagaimana menghalau pengajian yang sifatnya provokatif. Mereka tanpa senjata mau bernegosiasi, tapi diserang oleh FPI yang notabene, mohon maaf, organisasi ilegal, ya, yang dulunya sebuah front pembela Islam menjadi front persatuan Islam, saat ini belum tercatat di Kemenkumham. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting buat pemerintah untuk bagaimana sekelas ormas ilegal mempunyai kapasitas untuk menyerang ormas yang notabene ilegal tercatat resmi di pemerintahan. Ini menjadi keprihatinan dan menjadi contoh nyata bahwasanya mereka memang sangat kejam menurut saya, karena tidak memandang bulu. Orang sudah tergeletak, orang mau menolong di Batok sudah tergeletak, masih saja digebuki dan luar biasa. Tidak berlama-lama kita simak videonya bagaimana Gus Abbas menanggapi hal tersebut dan meminta aparat untuk menindak mereka-mereka yang brutal atas kejadian Pemalang. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek, para sedulur, mungkin sampean lagi pada ngrungokaken cerita kisah tragedi Pemalang. Nggih? Pengen urung beli ceritanya sampean? Pengen nggih? I'tibar apa? Ngalap pelajar. Para sederek, para sedulur, pada waktu itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ketika itu dimintai oleh masyarakat Pemalang untuk menolak kedatangan Habib Rizik, karena dianggapnya jejak digitalnya Habib Rizik ku bakat serangan jaluk ke perang baik, maning-maning asah golok ngundange umat Islam. Mari umat Islam pada ngasah golok, ngasah celurit. Satu yang berbahaya, ngasah golok bari celurit nggo mateni wong. Nomor loro, ngatasnamakan umat Islam, berarti engkau baka uang sing dicocok bari dheweke dianggap bukan orang Islam. Ini doktrin yang sangat berbahaya, bisa menghalalkan segala cara. Kenapa badan? Awas, sampean ada nyewot ki, sanggup beli nyewot. Nah, beli urusan nyewotnya. Wong kula ya sing apa sing dadi korbannya beli nyewot, beli apa sampai nyewot urusannya apa? Gitu. Jadi PWILS pada waktu itu dimintai untuk, kenapa alasannya? Ya biasalah, alasannya normatif baik, biasalah. Ya mereka tidak setuju kepada, khawatir anak cucu dan masyarakat terdoktrin oleh gerakan Habib Rizik, itu saja. Maka dari itu PWI Laskar Sabilillah meresponnya dengan cara apa? Menemani masyarakat dan langsung menghubungi aparat, termasuk aparat kepolisian, aparat militer, dan tim Kapolres, termasuk Pak Bupati. Ini ada penolakan, ya kan? Nah, begitu ada penolakan begitu, ada lagi kabar dari masyarakat bahwasannya katanya Habib Rizik Syihab ini bakal membawa pasukannya.
Jadi masyarakat semakin ketakutan, gitu. Akhirnya PWI Laskar Sabilillah merespon semuanya, dari kampung, dari desa-desa, dari daerah pada datang. Termasuk yang datang bukan PWI saja, masyarakat semua. Lah masyarakatnya kebetulan banyak yang simpatisan PWI itu memakai kaos PWI. Masyarakat datang untuk membantu masyarakat Pemalang. Nah, setelah itu kita bernegosiasi lama, itu sekitar setengah bulan bahkan sebulan sebelumnya negosiasi. Jangan sampai hadir, karena kalau hadir potensi keributannya besar. Ini masyarakat itu sudah banyak menolak. Ya. Terus diadakan negosiasi. Di sana berargumentasi karena kita ini kan bebas berpendapat dan itu pengajian. Menurut masyarakat kalau Habib Rizik itu bukan ngaji. Wong merentah wong ngasa golok jeung ngaji. Dikiranya kasih duwe golok ku Habib Rizik baik. Sampeane dia golok beli. Ya bahaya beli lah menanam apa? Hari golok si beli mati, bahkan dasar sampai dipecaknya mati bahkan sampean mati mah goloknya blurit manik. Gitu. Lah ini potensinya seperti itu. Masyarakat pun berargumentasi dan ditemani oleh anak-anak beberapa pengurus PWI pada waktu itu supaya jangan dihadirkan. Negosiasi terus, berjanji tidak dihadirkan. Kemudian ini karena masyarakat menolak, akhirnya kemudian PWI Laskar Sabilillah diminta dari Kapolres dan dibantu dari polisi dan tim semuanya, tolong nanti itu anggota PWI yang datang itu jangan sampai ada yang membawa senjata. Kata orang PWI mengatakan, kapan kami dilatih untuk membawa senjata? Kami ini orang NU tidak pernah dilatih membawa senjata. Kita nggak pernah dilatih. Memang kitanya mau apa? Jadi akhirnya begitu, akhirnya masyarakat menghendaki ada aksi, akhirnya koordinasi dengan kita. Aksinya aksi damai. Aksi apa? Ngomong sing seru, aksi hari damai itu artinya apa? Beli ngejak gul, beli ngejak sebab sesama rakyat, sesama Indonesia. Saya kan sering berstatement tentang YouTube. Kalian ini jangan menganggap FPI itu lawan. FPI itu saudara kita yang terdoktrin. Ngerti tak? Mulane kudu edukasi, diselamatkan caranya diwarai. Lagi terdoktrin, jadi mereka membagi buta, didoktrin bahwasanya lawannya Habibku PKI. Bayangkan, semua lawannya Habib dianggap PKI. Ya Allah, siapa sih PKI? Gitu? Akhirnya perlu ada edukasi, ini sangat berbahaya ini. Kalau seumpama bicara PKI, nanti mereka melawan siapa baik, menghadapi siapa saja yang berlawanan dengan Habib, dianggapnya PKI, mengalahkan segala cara. Pak, ini sangat berbahaya. Apalagi dilihat dari genetika mereka, itu genetika Yahudi Askenazi secara ilmiah. Genetika Yahudi Askenazi sudah buat kerusuhan di Eropa, buat kerusuhan di Yaman, buat kerusuhan di Israel. Israel dan Zionis itu genetikanya Yahudi Askenazi sama. Jadi ingin baik ribut baik. Kemudian ya alhamdulillah Indonesia kebagian ribut maning. Masya Allah, Masya Allah, ini masalah. Karena ini kan umatnya Rasulullah, ini harus kita jaga, ya kan? Lah maka supaya tidak terjadi bentrok, maka didamping oleh PWI dan kepada masyarakat kumpul bahwasanya kita tidak ada aksi protes, adanya aksi damai. Padu lewat baik. Lamun anu padu ngomong ya Jabaru ya Koharu, ya Jabaru ya Koharu. Tapi karena simpatisan dari mereka banyak, dari masyarakat itu banyak yang datang, akhirnya mendukung masyarakat Pemalang bersama PWI untuk menolak. Negosiasi begitu sampai prak terjadi, saudara-saudara kalian, sebelumnya itu dikumpulkan. Ayo kumpul semua, kumpul. Sweeping apa? Sweeping senjata. Ada yang bawa senjata enggak? Alhamdulillah diperiksa, tidak ada satupun masyarakat dan PWI bawa senjata, tidak ada. Jadi kalau seumpama di YouTube, di kanal-kanal mereka, di media mereka mengatakan PWI bawa senjata, itu bohong, fitnah, itu gaya mereka, gaya Yahudi dan gaya PKI seperti itu. Tidak ada, jangan percaya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya masyarakat mendesak malam-malam itu. Itu kenapa? Karena Habib Riziknya mau ditampilkan. Masyarakat mendesak, menolak. Akhirnya bagaimana caranya mengajak FPI itu untuk negosiasi? Akhirnya negosiasi lagi, mandek lagi. Akhirnya dijanjikan untuk negosiasi ada di mana, katanya mau di Polres. Begitu kita senang, ternyata Kapolresnya nggak ada, Pak Dantimnya nggak ada, bupatinya nggak ada.
Ternyata ketiga-tiganya ada di panggung bersama Habib Rizik. Astagfir. Mudah-mudahan pemerintah ning Indramayu aja konon. Makanya kami kecewa. Begitu masyarakatnya merangsek karena memang suruh menunggu 10 menit. Begitu apa? Suruh menunggu, ternyata ditunggu nggak datang-datang. Ketemu suruh menunggu lagi, tidak sabar. Kami PWI Laskar Sabilillah sudah menahan masyarakat sampai tiang-tiang kulaku nangis di ngarepan masyarakat. Aja Panglima saya nangis. Sampun, tapi masyarakat bawa dari mengendalikan masyarakat begitu banyak tuh susah. Apa maning PWI duduk polisi jadi duduk militer. Oh, kurep merangsek itu menawas didampingi oleh PWI supaya jangan anarkis. Tapi alhamdulillah masyarakat nurut. Begitu di situ diblokade nih polisi, nggak bisa masuk. Sedangkan masyarakat menuntut negosiasi, maka PWI sebagiannya itu adalah masuk lewat jalan lain supaya bisa masuk di panitia di acara itu dan masuk ke kabupatinya, kapolresnya karena ada di panggung perwakilan PWI. Begitu sampai ke sana ada beberapa yang guna digang, begitu keluar gang disitulah kita diserang. Disangkanya kita mau menyerang, padahal itu yang datang sebagian di gang, jadi lipat sebagian PWI datang karena apa? Mau negosiasi. Begitu keluar dari gang ada PWI dikejar-kejar, ternyata mereka semua sudah membawa senjata lengkap, tombak, kenapa sampai kayu, parang, celurit, golok, dan batu. Ternyata di tas mereka sudah ada batu. Kemudian ternyata di gerobak-gerobak itu isinya batu dan senjata. Kemudian juga ada beberapa rumah yang dikosongkan. Jadi sudah memang ada settingan untuk di situ. Cuma kita bukan terpancing karena kita ada niat baik untuk negosiasi. Kalaupun Habib Rizik itu tampil jangan terlalu lama untuk meredam masyarakat. Tapi disambut oleh parang pertama, begitu sambut itu batu. Menurut kesaksian batu semua datang. Akhirnya kemudian di sini kalau kita tidak membela, mati kita, mati betul. Maka dari itu untuk mengusir mereka, akhirnya dengan kekuatan segitu pun mereka mundur. Bukunya bacot itu, masya Allah. Akhirnya banyak yang korban, termasuk korbannya adalah ada yang dari Pekalongan itu di nyuwun sewu, bukan berarti apa. Kula waktu semalam alhamdulillah sudah mencegah, dibacok matanya hampir keluar, pulang boten tega. Kemudian teracam buta permanen karena dibacok itu dari celurit itu. Dilihat dianalisa oleh orang yang ahli, ini celuritnya bukan celurit biasa, ini celurit nggak tahulah apa istilah namanya. Masya Allah. Dan ternyata itu sekarang juga nyuwun pandangan panjenengan ada yang diperpak pakai batu itu karena yang negosiasi itu adalah orang-orang yang sepuh, karena nggak niat perang ya, maka yang kena orang tua itu banyak yang itu kepalanya sekarang itu sampai sekarang masih koma. Masya Allah, thumma masya Allah. Makanya saya minta kepada aparat pemerintah jangan mengulangi itu lagi. Ini rakyat, sampean semua itu akan mati di depan Allah, akan dipertanyakan sampai sebagai bupati, sebagai dandim, sebagai kapolres di depan Allah. Ini umatnya Rasulullah Pak, jangan dipermainkan. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya terjadinya sebentar, cuma korbannya cukup banyak. Saudara-saudara, mereka sudah, kitanya kosong, nggak bawa apa-apa. Makanya banyak korban di antara kita adalah kebacok, kena celurit. Untung ada satu orang itu, begitu ada yang bacok itu nggak kena, begitu balik itu kebacok sama temennya Debet, pakai parang yang panjang itu kayak samurai, itu kebacok sama temennya Debet kena. Nah, akhirnya dikira kita yang bacok, padahal kita sudah menuruti aturan pemerintah, menuruti aturan aparat, tidak membawa senjata. Ini yang lagi diproses. Kenapa sampean buat aturan tidak boleh bawa senjata, tapi ternyata kenapa mereka membawa senjata tidak di-sweeping senjatanya? Katanya Anda akan men-sweeping senjatanya. Ini permainan apa? Rusak bangsa ini kalau begini. Rusak bukan? Maka dari itu para seluruh kula ngomong yang sampean. Itulah produknya doktrin
yang diajari oleh para ba'ali, oknum-oknum ba'ali, produknya uang mengkonon, haus darah, haus nyawa, membunuh sesama umat Islam, membunuh sesama masyarakat Indonesia, menjelek-jelekan pemerintah yang sah, mencaci maki polisi, mencaci maki TNI. Sampai sebagai bangsa bagaimana? Sebagai umat bagaimana? Saya tidak mau itu semua terjadi di Indramayu. Mulane begitu kejadian di framing, dibalik, diputar balik, saya lihat itu Masya Allah. Katanya PWI membawa senjata, katanya PWI itu niat nyerbu. Niat apa? Ini buktinya adalah kita suruh apa, pengerahan massa. Itu pengerahan massa, PWI datang karena masyarakat yang datangnya banyak, jadi harus dicegah supaya jangan anak. Dan tidak ada. Kalau seumpama niat perang, itu jumlah masyarakat dan PWI lebih banyak daripada mereka. Kalau seumpama PWI itu dibentuk seperti orang-orang yang tidak benar, mungkin FPI atau Habib yang ada di Pemalang hari ini juga udah habis semua. Tapi kita tidak seperti itu. Kita masih memandang mereka sebagai umat Islam, pada baik umat Kanjeng. Tapi mereka tidak memandang itu masalahnya. Bila sampean ulang ngomongin sampeannya hati-hati. Ini ding doktrinnya wong model kayak gue, siapa kayak beli mesti Habib, siapa kayak sing doktrin yang tidak baik kon musuhi, terlebih musuhi pemerintah sing sah. Kulo ngomong siapa baik presidennya, itu presidennya sampean aja diblesak-blesak. Boleh sampean bersaing, boleh tidak setuju, tapi jangan membuat insubordinasi gawe negara di atas negara, melecehkan negara. Sampean oleh disetujui dengan presiden, dengan pemerintah, tapi jangan ada niatan untuk mencungkil pemerintah, apa-apa siarannya sih, mengkudeta atau sampai menghancurkan, diganti dengan yang lain, sampai melecehkan, menjatuhkan muruah harga diri daripada presiden, harga diri daripada Kapolri, harga diri daripada Panglima TNI. Jangan, itu akan merusak negara kalian. Faham betul? Baka ana wong ngejek karena fitnah aja gelap. Sebab mereka punya kepentingan untuk menguasai Indonesia, menguasai sampean. Ku jare sampean kula ngomong kene iki bagus ta blesa. Bagus ta blesa. Anak unsur adu domba beli. Sak ngadu domba beli. Unsur permusuhannya anak beli. Terus sih ada yang bilang katanya PWI itu dibentuk untuk permusuhan. Maksudnya apa? PWI dibentuk karena kepedulian terhadap bangsa. Anak makam palsu. Makam palsu itu bukan hoax. Dudu fitnah wong Indramayu. Makam palsu anak ning Wonosobo 78 makam palsu dibongkar ning PWI balakasabilillah. Sebab berapa tahun langkah sing wani bongkar. Coba ning Madiun ana makam palsu, ning Demak, ning Gresik ana makam palsu, ning Indramayu juga anak makam palsu. Sampai detik ini sampai beli wani neliti. Kula arep takon, jawab sing jujur. Lamun makam kemudian digawe langka isiye ning jero langka menusahe, makam kuwi berhala ta duduk? Bakal wong ziarah ning makam baik ning kiai atau ning menusa sapa baik kan ning jero anak isi. Bahkan ning jero langka isi ku sampean ziarah ning sapa? Ziarah ning sapa? Nyesataken ta mboten? Ayo jare sampean kiai NU sesat ta mboten? Tulis sampeane beli wani ngomong sesat. Masya Allah, iki bisa menyesatkan bangsa Indonesia sing mayoritas iki diajari dilurusakan aja diziarahi. Iki makom langka isi dibongkar 30 meter 25 makam dari 78 makam itu dibongkar 3 meter. Langka tengkorake jasate langka, bukan seumpama anak tetelane langka, anak balungane langka, la tulangan wala tengkorakan wala dagingan. Fakot maisan dari sampean dijawab bari hati sampean bari nurani sampean ge lamun seumpama anak makam langka isi ka berhala sanes. Tapi lamun dijarani sampean dosa beli, lamun kiai meneng dosa beli.
hari cangkem mah pinter-pinter wong Karangampel kok prakteknya kang lemprek kabeh kula sih beli ngerti. Kita paham. Nah, IPW iki ngurusi kayak kue jari sampai tuh bener tak beli. Alasannya apa? Alasannya iku makam palsu digawe bukan karena tidak sengaja, ada unsur kesengajaan. Apa maning makamnya digawe ku mewah sampai 1,5 miliar. Beli mungkin uang iku tokakan duit 1,5 miliar. Langkah tujuannya ku beli mungkin. Sampean gawe apa? Gawe bangunan sampai tongnya 1,5 miliar. Pak, sampai gua apa sih? Beli gua apa Kang? Apa sih? Ya padu iseng bayar. Anak beli mau pasti anak 7 digawe makam kuningan binti ora ake makam palsu sampai tekaning Batam, sampai tekaning Riau, sampai tekaning Jambi, sampai tekaning Sumatera, sampai tekaning Kalimantan. Anak terindikasi makam palsu ning Indonesia gua ake bisa makam palsu. Lah itu ternyata digawe secara masif isi makam palsu ku Habib kabeh. Apa sebabnya kula ngomong Habib? Karena supaya sampean ngerti fakta data kudu dimauan. Dudu berarti kula sengiting Habib. Lamun kula seumpama je sing nglakokakenku Ustadz Baiduri tak omong ni kula iki makam ratusan makam isi arane Ustadz Baiduri kabeh. Tapi wong dari Ustadz Baiduri tulisannya ku Habib ini bin ini al ini Habib ini bin ini al ini maling-maling bin Toha bin Yahya bin Toha bin Yahya sampai Kalimantan bin Toha bin Yahya bin Toha bin ini ngepriben gitu isi yang Indramayu bin Yahya kabeh ikut Toha ku anaknya dua ke temet kita ya Allah astagfir buka mata hati sampean kita apa sebabnya mengkenen bu kupingnya bolong tak boten bolong tak boten supaya niat hal cari halku niat membela para ulama para kiai ya hari kiai ku membela bangsa supaya bela bangsa sampean sebab sampean urus Palestina ayo jawab wong Karangampel Palestina urus tak boten data sejarah Palestina Palestina sekali lagi keadaannya pribadi enak tak boleh diusir tak boleh menderita tau ora takon diusirnya ini siapa Yahudi Israel awalnya tahun 1937 iku Yahudi Askenazi ku tekaning Israel ngemis ning wong Palestina ngerti ngemis ujuk-ujuk teka iku adalah ada beberapa kapal ternyata isi wong Yahudi Askenazi njaluk ning wong Palestina supaya bisa urip ning Palestina karena kami di Eropa diusir ning Jerman dipateni ning Hitler akhirnya kemudian pada ning Palestina ning Haifa karena wong Palestina ku wong bagus kayak wong Indramayu aja GR sampean GR pisan di bagus-bagus watek jari kula sih bagus berapa sampean ku medit-medit kula teka bebe beli paimangan kula kita